وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن يلوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا ربي ولم يطيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa 'ilmin la yashfa'u wa du'a'in la yusma'u. Allahumma arzuqna ikhlas bil a'mal. Allahumma arzuqna ikhlas bil a'mal. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak semua, Pak RT, Pak Rahmadi, Pak Israeli, dan bapak-bapak jemaah semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tadi saya kepada bapak-bapak semuanya. Pekan kemarin kita sudah membahas beberapa tema, yaitu yang pertama mengenai bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering membacakan surat Qaf ketika beliau khutbah Jumat. Jadi surat Qaf itu surat ke-50, jumlah ayatnya ada 45. Beliau baca sekaligus ketika khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat bukan ketika sholat. Ketika khutbah beliau membaca itu berulang-ulang. Sampai-sampai saking seringnya Nabi membaca surat Qaf ketika khutbah Jumat, tetangganya namanya Ummi Hisyam sampai hafal. Kemarin hadisnya dikatakan bahwa tidaklah aku menghafal surat Qaf kecuali dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau
khutbah Jumat, di setiap khutbahnya beliau membaca surat Qaf. Maksudnya bukan di setiap Jumat beliau membaca surat Qaf, tapi sering, saking seringnya itu diulang-ulang sampai-sampai hisab hafal surat Qaf. Jadi bapak-bapak khatib kalau bingung cari tema khutbah, kita bahas surat Qaf aja. Surat Qaf bagus itu, kemarin kita sudah singgung sedikit kandungan-kandungan dari surat Qaf. Kemudian kemarin juga kita membahas mengenai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imam yakhutubu." Mana hadis itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man takallama yaumal jumu'ati wal imam yakhutubu kamathalil himari yahmilu asfara. Gitu ya. Fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara. Waladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'atun. Barang siapa yang ngobrol ketika khutbah sedang berlangsung, maka orang yang ngobrol itu seperti keledai yang memikul kitab. Dan orang yang negur sama orang yang ngobrol itu maka tidak ada jumat baginya, sia-sia juga. Kemudian kita qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imam yakhutubu faqad laqauta. Jika kamu menegur temanmu yang sedang ngobrol ketika khutbah sedang berlangsung, diamlah, maka dia sudah berbuat sia-sia. Maksud sia-sia itu dia tidak dapat pahala. Model kita kerja tapi tidak dapat gaji. Model kita dagang tapi tidak dapat untung, itu sia-sia. Ya. Kemudian terakhir mengenai hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa ada seorang sahabat Nabi namanya Sulaim. Sulaim ini masuk ke masjid sedangkan Nabi sedang menyampaikan khutbah. Sulaim ini langsung duduk, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sulaim, "Wahai Sulaim, apakah kamu sudah sholat?" Atau Sulaim belum? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qum, sholatlah kamu. Sholatlah kamu. Fasol di rakaataini, qum, berdirilah. Fasol di rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Fal yatajawazzbihima." Tambahan di Sahih Muslimnya gitu. Maka persingkatlah sholat kamu, ringankan sholat. Dan sekarang hadis yang ke berapa? Yang ke 457. 457 Ya. Halaman 107. 107. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati suratal jumu'ah wal munafiqin, rawahu Muslim. Sekali lagi, walahu an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala kana yaqra'u bil 'idaini wa fil jumu'ati bisabbihi ismi rabbikal a'la. Wa hal ataka haditsun ghasyiy. Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa di setiap sholat Jumat Rasulullah biasanya membaca sholat Jumat dalam Munafiqun, diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayatnya Muslim dari Nu'man
Nu'man bin Bashir, ia berkata, pada dua salat Id dan salat Jumat biasanya Rasulullah membaca surat Sabih Isma Rabbikal A'la dan surat Al-Adab Haditsul Ghasiyah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengimami sholat Jumat, rakaat pertamanya terkadang beliau membaca surat Al-Jumu'ah, rakaat keduanya membaca surat Al-Munafiqun. Para khatib pasti hafal ya. Tadi kalau semua dengan surat, sekarang surat ini. Hafal yang bagus ya? Ya. Surat Jumu'ah. Belum hafal. Surat Jumu'ah. Tadi disebutkan Rasul baca surat Qaf sampai yang mendengar Kalau surat Qaf itu dibaca ketika khutbah. Oh. Ketika khutbah. Ada 45 ayat. Jadi kalau kita baca surat Qaf itu Pak, Qur'an Majid, Qur'an ibu anjahum birum minhum. Apalagi lagi kafaru hada syai'un ajib. Itu sampai ayat yang terakhir 45. Kalau kita baca secara total itu tidak menghabiskan waktu sampai 15 menit. Itu ketika khutbah. Tapi ketika sholat Jumatnya, beliau setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama baca surat Al-Jumu'ah. Surat yang berapa? 62. Jumlah ayatnya 11 doang. 11 doang. Masa nggak bisa? Khatib harus hafal itu. Jangan diambil ujungnya doang. Diambil ujungnya biasanya. Iya, diambil ujungnya. Itu ujungnya selati, dia ujung mati. Tasiru. Kalau bayi dan itu kalau itu tuh, itu kemudian diserat kepada siru. Baiknya baca dari ayat pertama. Bisa dikulillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusir azizir hakim. Walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hafal lagi ya. 11 ayat. Sekali duduk juga hafal insyaallah. Itu dan rakaat kedua secara Al-Fatihah baca Al-Munafiqun. Dan Al-Munafiqun juga kadang-kadang dibaca ujungnya doang. Ayat 9, 10, 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Munafiqun bima razaqnakum. Itu jadi bacanya dari ayat pertama Munafiqun. Apa ayat pertamanya? Idza ja'al munafiquna nanti baru sabar Pak. Ya, wayahna sabar Pak. Kalau mau dibagi dua, ya bagi dua. Gak apa-apa misalkan nggak sampai selesai di rakaat pertama, nggak sampai selesai itu surat Jumatnya, cuma sampai 8 ayat, kan? Cuma sampai 8 ayat. Gak apa-apa nanti ayat keduanya, rakaat keduanya dilanjuti ayat 9, 10, 11. Ya. Kalau dibaca rakaat pertama surat Jumat, rakaat kedua surat Al-Munafiqun, lama Bubar lama, suratnya juga lama. Jamaah kapok. Ya, baiknya kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa katanya? Jika tu la salat rajuli wa qisar khutbatihi ma'inatun min fikhi. Jika salah seorang khatib itu ketika khutbah Jumatnya pendek dan salatnya panjang, itu menandakan dia memiliki keilmuan yang kembali. Jika seorang khatib sholatnya panjang dan khutbahnya pendek, menandakan khatib itu memiliki keilmuan yang pendek aja khutbah.
Khutbah berubah. Enggak masalah kayak gitu. Pendek ya. Enggak masalah kayak gitu. Sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Ada seorang imam di Gaza, Palestina sana. Khutbahnya itu sangat pendek. Setelah memuji Allah, kemudian bersolawat, kemudian baca ayat Al-Quran, dan dia khutbahnya gini: wahai para hadirin semua, saya sedang lapar dan kalian pun lapar. Mana mungkin orang yang lapar bisa mendengarkan nasihat Barakallahu fiikum. Udah biasa. Akhirnya sholat itu saking pendeknya. Gitu ya. Ada juga yang khutbah seperti di Mesir. Wahai para hadirin semua, apabila keadaan saudara-saudara kita di Gaza tidak bisa membuat hati kalian tergugah, maka apalah nasihat saya ini. Orang-orang di Gaza aja tidak bisa membuat kalian sadar, apalagi nasihat saya. Barakallahu fiikum. Akhirnya sholat itu sangat pendek mereka itu. Tapi ketika sholatnya panjang. Kenapa Nabi SAW membaca surat Al-Jumu'ah? Karena ini untuk mengingatkan keadaan mereka yang dulu sempat kabur ketika Nabi khutbah Jumat. Ya. Kan ketika Nabi sedang khutbah mereka sempat kabur kan gara-gara ada kafilah dagang Dagang ya. gitu. Ada di ayat terakhir kan? Wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Dan ketika mereka melihat kafilah dagang datang dan apa namanya? Permainan mereka lihat datang ke negeri Madinah, mereka lari kepadanya. Wataraku qaima dan meninggalkan kau wahai Muhammad berdiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan kalian di sini yang sisa 12 orang sama juga meninggalkanku ketika sedang khutbah Jumat, tentu lembah Madinah ini akan dialiri api membakar kalian. Makanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan terus surat Al-Jumu'ah supaya sahabat ingat kejadian itu. Dan kenapa dibaca surat Al-Munafiqun di rakaat keduanya? Karena orang-orang munafik itu hadir ketika sholat Jumat sholat Jumat hadir mereka. Hadir orang-orang munafik. Ikut enggak? Makanya dibaca lagi. Kalau kepanjangan juga pilihannya adalah surat Sabihis. Kepanjangan nggak hafal ya udah Sabihis saja. Sabihis semua juga hafal ya. Sabihis 19 ayat. Nah cuma masalahnya rakaat keduanya banyak yang nggak hafal tuh Al-Ghosiyah. Panjang. Ya lebih banyak lagi Sabihis. Berapa ayat tuh? Sampai 30 apa 6 ya? 26 ayat. Kita baik. Ya. Hadis selanjutnya Wa Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Eid. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Eid. Bisa Idul Fitri atau Idul Adha. Summa rakhasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan fil Jumu'ati ketika hari raya Idul Fitri itu berbarengan Hari Jumat. atau jatuhnya di hari Jumat. Maka Nabi SAW memberikan keringanan. Apa kata beliau? Summa qala. Beliau SAW bersabda, "Man syaa'a ay yusalliya fal yusalli." Barang siapa yang mau sholat Jumat, maka laksanakanlah sholat Jumat. Jadi kalau hari rayanya jatuh di hari Jumat, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, maka jamaah itu boleh memilih
apakah dia mau melakukan sholat Jumat atau tidak. Ini berlaku untuk orang yang rumahnya jauh ke masjid. Itu catatannya ya. Catatan gitu ya. Jangan seenaknya pakai hadis ini. Karena ini juga apa? Sholat Jumat. Tadi kan udah sholat Jumat. Enak aja. Ini untuk mereka yang rumahnya di pinggiran Madinah. Dari Masjid Nabawi sampai ke ujung kota itu sekitar 10 sampai 12 km. Kan kalau beres sholat Idul Fitri atau Idul Adha pulang dulu balik lagi kan mudah banget. Apalagi yang nggak punya kendaraan. Itu maksudnya ya. Jadi kalau misalkan mereka sudah pulang dan memang ada berat untuk kembali lagi karena tidak ada kendaraan, boleh mereka pilih untuk tidak melakukan sholat Jumat. Itu maksudnya. Yang jadikan dalil nanti, Bapak kenapa nggak sholat Jumat? Kemarin kan itu dia rahmat gitu ya. Boleh nggak sholat Jumat? Tadi kan udah sholat Idul Fitri. Nah, salah. Maksudnya ini adalah catatannya buat mereka yang tinggalnya jauh ke masjid. Kita kan tinggal beberapa langkah kan? Nyampe ke masjid. Gitu. Baik. Itu. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang kalian melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya ia melaksanakan sholat 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Satu lagi, Wan siapa nih? Wan Sa'id ya. Wan Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyah radhiyallahu anhu qala lahu, "Idza shallaita al-jumu'ata fala tasilha bi sholatin hatta tatakallama aw takhruja." Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika. Allah nasila sholatan bi sholati hatta tatakallama aw nakhruja. Rawahu Muslim. Dari Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Muawiyah pernah berkata kepadanya, jika engkau telah melaksanakan sholat Jumat, maka janganlah engkau menyambungnya dengan sholat lain hingga engkau berbicara atau keluar, karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkannya kepada kami demikian, yaitu janganlah kita menyambung satu sholat dengan sholat yang lain sehingga kita berbicara atau keluar. Hadis riwayat Muslim. Itu ya. Saya sempat ditanya kalau setelah sholat Jumat itu saya kan suka sholat 4 rakaat. Ada yang nanya, sholat apa itu? Ini dalilnya. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Jadi kalau kamu setelah selesai sholat Jumat, maka setelah itu sholatlah 4 rakaat dengan cara melakukannya 2 rakaat. Tapi jangan sambung. Hadis berikutnya kan tadi dikatakan jangan disambung. Setelah selesai sholat Jumat, kita langsung berdiri, langsung melakukan sholat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, jangan menyambung sholat Jumat dengan sholat yang lainnya, kecuali dipisah oleh berbicara atau pindah tempat atau keluar dulu. Kita beri sholat ya. Jangan sampai kita nyambung kecuali dipisah dengan berbicara atau pindah tempat. Ya sama terhitung lah ya. Aktivitas setelah sholat. Jangan sampai disambung. Setelah sholat Jumat kita langsung sholat 2 rakaat. Harus ada apa namanya? Jeda ya. Iya, misalnya jedanya dengan berbicara atau dengan keluar istilahnya.
atau bahasa lainnya dengan pindah tempat. Kalau salaman kan sambil mengucapkan sallallahu ala Muhammad itu termasuk berbicara kan Pak Ustaz? Berbicara gitu ya. Jadi kita disunahkan boleh setelah sholat Jumat itu 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh. Cobain aja satu-satu. Jumat besok 4, Jumat berikutnya 6, Jumat berikutnya lagi 2, Jumat berikutnya enggak apa-apa. Niatnya badiah berarti ya? Niatnya ya pada sholat Jumat. Sholat badiah Jumat. Gitu. Ya, boleh sholat kita setelah sholat Jumat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Dan bahwa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kalau kita jadi imam ketika imam ratib atau imam sholat Jumat, maka sebaiknya kita tidak sholat sunat di tempat kita mengimami orang-orang. Kan sini tempat imami. Iya. Sholat sunatnya kita di situ, apa di sini? Iya. Karena ada hadisnya. La yatatawwa'ul imamu fi makanihi. Janganlah seorang imam sholat sunnah di tempat dia mengimami sholat. Kalau yang gak paham sholat di situ yang sunnah, sholat di situ. Pernah lihat ada imam kayak gitu? Nggak ada di sini banyak ada ya. Kadang-kadang tetap di situ. La yatatawwa'ul imamu fi makanihi. Seorang imam jangan sholat sunnah di tempat dia mengimami sholat. Satu lagi, Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktasala thumma ata jumu'atan fa shalla qudirahu thumma ansata hatta yaqrubal imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira ma bainahu wa bainal jumu'ati ukhra wa qad salasati ayyam wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi kemudian menghadiri sholat Jumat, melaksanakan sholat semampunya, diam sampai imam selesai dari khutbahnya, kemudian sholat bersama imam, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat saat itu dan Jumat berikutnya, serta 3 hari setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang kemarin diterangin ya. Iya. 10 hari. Kemarin kita bahas. Kalau ini hadis Muslim nomor 858. Ini nih yang barusan. Ini hadis Muslim nomor 858. Terus hadis Muslim yang sebelumnya 857 itu mantawat doa bahasa wudu'a, barang siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya summa ata al-jum'ata, maka dia pergi untuk menghadiri sholat Jumat. Lupa lagi. Pastama'a wa ansata, maka dia menyimak apa yang disampaikan khatib dan diam, tidak berbuat apa-apa. Diam, tidak berbuat apa-apa. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati ukhra, maka baginya diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat selanjutnya. Wa ziyadatu salasati ayyam, dan ditambah 3 hari berikutnya. Itu berbarengan hadisnya. Kalau di sini ada kata-kata dia datang Jumat, kalau khutbah belum dilaksanakan, maka perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Sholat sampai khatib naik mimbar. Kalau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, kan nggak ada sholat, nggak ada apa namanya, adzan pertama. Jadi mereka itu sholat terus sampai Nabi naik mimbar. Naik apa? Mimbar. Naik mimbar. Naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi duduk, bila dirabah memandangkan adzan. Sebelum itu mereka pada sholat semua tuh. Sholat.
semampu mereka. Karena di sini ada bahasa fasolat ma'bud diulahu, maka sholatlah kamu semampu. Ya, pas datang ke masjid sholat aja sampai imam naik mimbar atau sampai dikumandangkan ada. Maka kita diampuni dosanya dari Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Ya kiranya itu Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika pulang ini ya kurang mantap. Saya baru pulang dari Bandung, tadi pagi ke Bandung sampai jam 10, balik lagi tadi jam 2 dari sana, sampai sini setengah 6. Ayo, Pak, silakan Pak. Ya, masih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Saya jadi bingung ini. Ustaz barusan bilangin benernya kalau Jumat sholat terus sampai khotib naik mimbar. Sedangkan ada yang itu bilang kalau hari Jumat itu banyak sholawat sama beristighfar. Jadi yang mana ini pilihannya ini sebelum Silakan itu? pilih. Jadi mana? Sedangkan kalau dua-duanya kita laksanakan kan kayaknya nggak mungkin ya, waktu itu kan waktu kita nyari nafkah kan. Jadi di masjid itu yang mana yang betul ini? Gitu. Salawat itu bisa kita Iya. ucapkan ketika kita di jalan, Iya. ketika pas di motor, ketika pas di jalan kaki, istighfar. Tapi kalau kesempatannya sholat, kan sholat harus ada tempat, Ya, masjid. bagus, ini sholat. Iya, di masjid. Ya, Masjid sholat. di sholat itu ada istighfar, di sholat itu ada sholawat. Iya, Kan? di tahiyat. Iya. Kalau sholawat kan bisa Di mana sholat aja. waktu itu. Iya. Iya. Ya. Di hari Jumat Dan di perbanyak ya. Perbanyak. Perbanyak Karena Nabi sholawat. Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan hamba-hambanya yang banyak sholawat itu di hari Jumat. Dan yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang banyak Banyak sholawat kepada sholawatnya. Itu sholat sunat apa ya? sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Mutlak. Sholat sunatan rakaat. Gimana niatnya? Ya Allah, saya sholat sunnah mutlak. Allah. Sholat sunat mutlak itu udah bebas. Tidak ada keberatan. Gini, sholat sunat mutlak itu misalkan pagi-pagi itu waktunya sholat apa? Duha. Sholat duha maksimal sholat berapa rakaat? 12. 12. Ya. 12. Ya. Nah, lebih daripada itu sholat mutlak. Sekarang sholat tahajud berapa rakaat? 11 biasanya. 11 rakaat. Lebih daripada itu sholat. Mutlak. Nah, itu. Sekarang habis sholat zuhur, badiahnya kan 4 maksimal. Iya. Kita pengen sholat lagi, sholat berikutnya namanya Mutlak. Mutlak. sholat mutlak itu sholat yang tidak terkait dengan sebab Bebas ya. atau sebab waktu atau sebab kejadian. Kalau yang masuk masjid kita sholat 2 rakaat namanya Tahiyatul masjid. Tuh, ya, yang tidak terkait dengan apa-apa itu namanya sholat Mutlak. mutlak. Kalau tahajud Pak Ustadz itu kan 8 rakaat ditambah 3 witir ya kan? Berarti kalau sunat mutlaknya sebelum witir ya? Gimana? Kalau sholat tahajud kan maksimal 11 ditambah witir kan? Jadi 8 tambah 3 misalnya jadi 11. Tapi kalau sunat mutlak berarti sebelum witir kan tidak ada lagi sholat setelah witir kan? Iya. Witir itu untuk Witir betul. sholat. Iya. Seperti halnya sholat maghrib. Sholat maghrib itu adalah penutup sholat siang. Sebetulnya cuma posisi sholat maghrib wajib. Tapi kalau sholat witir itu wajibnya hanya untuk Nabi SAW. Dipadukan kepada 3 hal, 3 bentuk umatku. Salah satunya sholat witir, sholat duha dan kurban. Gitu. Ayam mulbit bukan? Nah, Ayam mulbit. ya betul. Bukan. Baik. Kalau kita sholat sebelum, gini, kita ada berapa kali di kita? 2. 2. 2 kali. Iya. Setelah ada kita melakukan Sholat tuh ya. Sholat sunnah. sholat sunnah. Iya. Sholat sunnah. Namanya sholat sunnah
mutlak berarti. Ya bebas, yang penting sholat aja. Mutlak mau lebih kemudian karena kita melakukan sholatnya sebelum Sudah kalau kita biasanya. kalau bahasa Arab sebelum apa namanya? Qobliyah. Udah bebas. Mau niat qobliyah mau enggak ya enggak apa-apa, yang penting sholat. Ya. Kamu sholat saya ya enggak apa-apa, masalah. Terserah. Daripada dia nih sholat kayak gitu. Kata Nabi SAW, sholatlah kamu semampumu sampai khatib naik mimbar. Itu aja dari Iya. saya mau nggak ada satu dia belakangnya ya nggak apa-apa satu belakang. Ada itu satu dia ya ada satu dia gitu. Tergantung keyakinan kita yang mana yang enak. Ini sholat kan gitu. Sebelum Ya. khatib naik. Sekarang jangan permasalahan itu sholat apa? Ya udah sholat yang penting sholat. Niatnya mau dia mutlak gitu. Ya. Iya. Itu juga. Iya, iya, Itu benar. udah bisa aja kok. Dalilnya jadi Ini sebelum hadisnya ini. Iya. khatib naik. Iya. Baik, kalau di perkantoran, di masjid jalan, kan kadang kita telat sholat Jumat ya, masuk ke masjid, apa yang harus kita lakukan? Hadisnya kemarin, hadisnya Sholat. kemarin ada ya hadisnya ya. Hadisnya di akhir ini ada nomornya 1409. Ada tuh hadisnya. Ada di Muslim juga ada. Di Muslim itu nomor hadisnya 875 Pak. 875. Sulaim dia Nabi sahabat, nama sahabat. Sulaim. Kitanya Sulaim begitu ya. Sule. Sulaim itu datang ke masjid, Nabi sedang khutbah Jumat. Sulaim duduk. Sulaim duduk. Nabi SAW bertanya, ya Sulaim, Sulaiman, wahai Sulaim, kamu sudah sholat? Lah, belum wahai Rasulullah. Pasul di rakaat ini berdirilah kamu, maka laksanakan sholat berrakaat. Allah ya tajawaz bihima. Tapi sholatnya ringan aja selain langsung sholat selain. Jangan lama-lama. Ulama mengatakan itu sholat tahiyatul masjid. Iya. Ulama lain mengatakan itu sholat qobliyah. Dua-duanya benar. Udah, yang penting sholat kan gitu. Ya. Sholat aja. Kau beli Jumat. Ada yang mengatakan itu kan tahiyatul masjid, ada yang membantah kalau tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Kita ada qala hukum al masjid fal yusolli rakaatain. Kalau salah seorang kalian gimana sih Pak? Kita ada qala hukum al masjid fala yajlis hatta yusolliya rakaatain. Kalau salah seorang kalian masuk masjid jangan duduk dulu sampai kamu melakukan sholat dua rakaat. Sulaiman keadaannya duduk. Itu yang memberatkan bahwa dalil itu sebagai dalil sholat di zaman Nabi benar gak ada qobliyah karena azannya sekali. Nabi naik azan. Ada yang berani sholat di situ? Yang udah ada di situ kan enggak langsung dengerin Nabi kan? Kecuali yang baru datang. Sholatlah dua rakaat. Ya tahiyatul masjid dia karena dia baru masuk masjid. Qobliyah dia. Ya, paham nggak Pak? Jangan mempermasalahkan istilah, kan cuma istilah, benar nggak? Ya. Sholatnya apa ya? Sholat sunnah qobliyah, apa yang terwajib? Udah yang penting sholat, beres. Dua-duanya deh. Jangan mempermasalahkan istilah. Kadang kita hidupnya di istilah Pak. Iya. Enggak sholat. Benar nggak? Iya. Itu. Ada lagi? Ya Pak. Biasanya orang kalau mau sholat, kan biasanya orang duduk di rumah. Begitu duduk kan kita belum syukur wudhu. Nah, sholatnya setelah wudhu kan kita ke masjid. Itu udah wudhu nih. Nah, itu yang didulukan syukur wudhunya apa kajian masjidnya? Sekalian. Apa bareng? Sekalian. Syukur wudhu wa kajian masjid. Sholat apa Pak? Syukur wudhu. Syukur wudhu kan setiap habis wudhu kan kita harus syukur wudhu, tapi kan kita begitu wudhu kan kita pergi ke masjid, Iya. ya kan belum syukur wudhu nih. Nah itu Ya, terus langsung masuk masjid.
Begitu masuk masjid, apa itu syukur wudhu dulu, apa tahiyatul masjid, apa dibarengkan? Bapak sholat 2 rakaat, itu Iya. Bapak termasuk sholat wudu dan termasuk juga tahiyatul masjid. Untuk sholat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah boleh yang namanya Digabung. at-taqrid qarinah, jadi menggabungkan 2 niat dalam satu amal. Kalau untuk sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah. Saya ini mau puasa, kebetulan suka Senin Kemis, tapi di hari Kemis kebetulan tanggal 10 Muharram Muharram atau Asyura. sekalian. Saya lihatnya mana ya? Udah dapat dua-duanya. Kemisnya dapat, sholat sunnah Kemisnya, dan sholat sunnah Asyuranya Dapat. Puasa. Begitupun kayak kasus tadi, Bapak masuk masjid, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, niatnya gimana? Yang mau niat tahiyatul masjid, mau niat wudu atau dua-duanya, Bapak dapat pahala dua-duanya. Kalau Bapak biasa sholat wudu, Bapak ketika masuk masjid, niatnya tahiyatul masjid, Bapak dapat juga pahala sholat wudu. Oh gitu. Iya. Asal terbiasa berarti. Asik ya Pak ya? Satu lagi. Iya. Kan kalau sholat Jumat kan nggak ada qobliyah. Qobliyatul Jumat kan nggak ada. Nah, biasanya kan azannya 2 kali. Setelah azan itu orang kan pada sholat lagi tuh. Itu sholatnya mutlak apa qobliyatul Jumat? Tadi. Pada qobliyatul Jumat kan nggak ada. Tadi sudah dibahas. Bapak mau sholat apa? Bapak mau sholat apa itu? Niat Bapak apa? Qobliyah. Ada mutlak. Bukan begitu. Qobliyahnya kan nggak ada. Kata siapa? Kata siapa ya? Kata saya kan Gini Pak. Ada seniman. katanya kalau hari Jumat itu kan nggak ada qobliyah Jumat. Ya. Wow. Kata Kata aja. bukan kata siapa, kata saya kan bertanya gitu loh. Saya mendengar qobliyah Jumat itu kan nggak ada. Nah itu loh. Nah itu Istilah sholat qobliyah, ba'diyah, saya tegaskan ya Pak ya. Istilah ba'diyah, qobliyah itu di zaman Nabi ada, di zaman sahabat ada. Yang ada itu adalah di para imam. Sholat aja. Karena itu istilah aja. Istilah aja itu mah. Sholat sebelum sholat zuhur namanya sholat sunnah qobliyah. Sholat setelah sholat zuhur namanya ba'diyah. Itu istilah fikih. Di zaman Nabi nggak ada. Sholat aja, karena Nabi melakukan sholat. Udah Nah kita biasanya tantangannya itu adalah ketika ada amalan tertentu harus ada istilah. Iya. Karena terkait dengan niat. Jadi saya niatnya apa gitu. Bapak melaksanakan sholat di situ udah Bapak dapat pahala. Bapak mau niatnya qobliyah, tapi kan nggak ada qobliyah. Udah Bapak sholat aja, atau Bapak pun dapat pahala sholat. Kalau istilahnya namanya, kalau Bapak nggak ada meyakini qobliyah, maka sholat itu adalah sholat Mutlak. Mutlak Ya. ya. kalau saya karena qobliyah nggak ada jadi mutlak. Iya, boleh. Sip, mantap tuh. Berarti sholat. Ya, ada lagi Pak? Ya Pak? Ini baru 2 minggu yang lalu itu saya ya, entah salah atau benar tapi ketidaktahuan saya. Jadi karena posisi guru-guru itu sudah khotbah sudah ada nih, tapi begitu kita masuk kita langsung sholat nih, karena baru masuk di masjid itu kita langsung sholat nih. Nah, apakah dibenarkan atau tidak ini kalau secara hukum wajibnya? Dibenarkan. Justru itu memang sunnahnya seperti itu. Iya. Kalau khutbah sedang berlangsung, kita telat sholatnya, masuk masjid, maka disunnahkan kita melakukan sholat 2 rakaat berdasarkan hadis yang tadi. Gitu ya. Pasal 5 kata ini pada topik bagaimana sholat belakang 2 rakaat. Tapi posisi khotib itu sudah Khatib sedang melaksanakan khutbah Jumat, tidak ada masalah. Yang penting sholat kita diringankan. Misalkan setelah Al-Fatihah langsung
pulang rasanya. Ya. Terus ilmu ini maka ibaratkan itu jenis satu berkaitan gerakan tadi saat waktu sudah dan mimbar itu apa termasuk gerakan sholat itu? Gak jadi masalah karena perintah Nabi. Gak jadi masalah itu bukan sesuatu yang melawak, bukan sesuatu yang sia-sia. Karena itu sesuatu yang diperintahkan. Yang sia-sia itu adalah tidak mendengarkan khutbah di sisi lain yang tidak ibadah. Gak jadi masalah ya. Jadi pas sanksi itu wasma'u, nah itu kan kontennya juga kan ada yang dijelaskan jangan ada yang bergerak ataupun ada di sholat mungkin bisa gitu ya. Sholat gak apa-apa dengan catatan tadi baru masuk masjid. Tapi orang yang sudah ada di situ jangan sholat. Ini mah khusus kejadiannya untuk orang yang baru masuk masjid. Yang telah Kita dalam perjalanan pas sholat Jumat tiba-tiba pas kita berada di masjid, imam sudah rakaat kedua dan sudah ruku. Kita kan nggak dapat apa namanya rakaat ya. Nah itu pas kita ikutin apa kita sholat Jumat 2 rakaat atau sholat zuhur? Nah, ketinggalan ya. ayo gimana itu? 2 rakaat. Posisinya ketika di sholat Gimana itu? Telat datang, imam udah Itu naik. nggak kita pernah bahas itu? Hah? Apa bahasa hadisnya? Ikut-ikut itu sini. sholat seperti apa yang ketinggalan sholat itu. Coba buka lagi hadisnya biar yakin. Ada hadisnya. Hah? Mana? Ada halaman berapa? Hadisnya itu berapa tuh? Ini. 449 itu. Ada di hadisnya nih. Cari apa ya? Sebelumnya ada. Ada di Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis apa? Al-Qadro. Beda soalnya. Sholat. Beda soalnya. Wa anit nih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Umar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan fi sholatil jum'ati wa ghairiha al-yudik ilaiha ukhra faqad tammat sholat." Sholat subuh. Wow. Kalau kamu mengikuti sholat Jumat hanya kebagian 1 rakaat saja dari imam, maka sudah sempurna sholat Jumat. Asalkan mengikuti 1 rakaat. Contoh kasus, misalkan kita telah sholat Jumat, imamnya sudah ruku di rakaat kedua. Allahu Akbar ruku di rakaat kedua. Nah, kalau kita sempat mengikuti ruku imam beserta tumanina, maka kita sudah masuk 1 rakaat. Ada hadis lain yang mengatakan man adraka raka'atan faqad adraka sholatan. Siapa saja yang sempat mengikuti imam ruku, maka dia sudah termasuk 1 rakaat ikut imam. Nah, di sini tegaskan lagi man adraka raka'atan min sholatil jum'ati. Siapa saja yang mendapati 1 rakaat saja sholat Jumat, 1 rakaat, berarti kan kita cuma ikutin rakaat yang kedua ya. Ya. Nah, maka sempurnakan 1 rakaat lagi, dia sudah sempurna mengikuti rangkaian aktivitas sholat Jumat. Termasuk khutbah jadi dapat pahala juga, asalkan telatnya jangan di ya. Nah, tadi kasusnya di perjalanan. Tapi kalau misalkan cuma bagian Nah, iya. Kalau nggak kebagian, pas Allahu Akbar menyebut sami'allahu liman hamidah, gimana kira-kira? 4 rakaat. Sholat zuhur. Gimana kira-kira? Apakah kita jumatan sendirian? Khutbah sendirian? Atau salat zuhur? Sholat zuhur. Itu Oh, kapan 4 waktunya? rakaat Ustaz? ya kalau nggak dapat ya. Kapan waktunya sholat zuhur aja? Setelah beres. Oh, setelah salam imam Setelah salam kita punya hutang 4 rakaat kan? punya hutang. Beresin. Tapi kita niatnya zuhur. Zuhur. Oh, Kalau kita ikut sholat Jumat, Salat Jumat tapi nggak kebagian sampai salam assalamualaikum. salam, Salam. akhirnya kita balik lagi sholat zuhur. Dia salat zuhur. Jangan ikut salam. Iya, Oh, itu Nyampe nyambung. salam kita berdiri sempurnakan salat kita salat Jumat. Oh, Jumat. Oh, iya iya. Bisa ya? Berarti nggak ikut salam ya? Nggak ikut salam. Jangan Nggak ikut salah kan gitu.
Udah Nah, ini bisa. kalau yudok sempurnakan sholat peserta. Wal yudif ilaiha. Kalau yudif ilaiha. Ya, Iya. jangan ikut salam, tapi kita lanjutkan sholat Jumat 4 rakaat. Tapi untuk musafir mah la Jum'ata liman safar. Tidak ada Jumat bagi musafir kalau memang dia berat untuk menghadiri sholat Jumat. Iya. Jalan kan sebelum kita tutup. Sebenarnya gampang. Bisa ada yang penasaran silakan. Iya. Sebenarnya dalam Islam itu memang mudah Pak Ustadz ya. Asal yang penting sholat gitu. Jangan diperberat. Ada orang yang udah ada kan kita biasanya ikut dua kali ada. Ada yang setelah ada kan biasanya pada sholat tuh. Sholat yang kopiah, mutlak, sholat Allah. Ada yang main handphone, berdoa tapi main handphone bagusan mana? Pada sholat. Bagusan mana coba? Ini kan sholat. Sholat itu penting, jangan penting sholat. Ya, Yang penting sholat. Pagi ada, ya emang dari dulu kan ada sekali Nabi SAW naik mimbar, ada kan ada yang sholat pastinya. Iya. Tapi Nabi SAW langsung ke mimbar itu, beliau menurut Aisyah sholat itu di rumah berdoa. Iya. Sholat apa itu? Qobliyah. Iya. Ya kan? Bingung lagi sholat apa itu? Nah, itu kadang kita tersambung di masalah istilah fikih. Iya. Kan Terjebak. di nabinya maka nggak ada. Iya. Usolli, sunnatan, qabla duhri, rokaat kan nggak ada. Kita aja itu untuk memastikan ini sholat kita sholat apa supaya kita khusyuk. Nah intinya itu. Iya. Bukan intinya saya sholat apa ini? Intinya saya sholat sunnah atau sholat apa? Itu aja yang penting. Iya. Sholat fardu atau sholat sunnah itu aja yang penting. Ya, patuh ke sunnah aja bedanya. Iya. Saat sunnah. Di ibadah itu sebetulnya yang harus dibedakan di niat itu ini sholat sunnah, ini puasa sunnah atau puasa wajib, sholat wajib atau sholat sunnah itu sebetulnya. Hanya sunnah aja. Dengan kan? namanya. Amalkan itu supaya kita meyakinkan aja oh saya lagi beramal ini gitu. Iya. Iya. Maka bawaannya adalah caranya nah khusyuknya itu tuh yang dicari sama para guru bukan masalah istilahnya. Kita terjebak masalah Istilah. Fikih. istilah apa ya? Kopiah nggak ada kopiah udah gitu ya. Ya, berat, jadi Bingung. Ya, tidak laku. Ya, laku lagi. Ini bagus. Nggak sholat Iya, malah. kan nggak ada kopiah dan hadiah. Kenapa? Di habis asar sama habis subuh nggak ada hadiah. Nah, gimana tuh? Habis azan sama habis subuh Nggak ada bahaya. berarti ya. Nabi SAW bersabda, la sholata ba'dal asri hatta taghrib asy-syamsi wa la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsi. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar sampai matahari Benar. dan tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari Terbit. Kenapa kayak gitu? Ya, itu hadis Nabi. Ya, larangannya seperti itu. Ya karena katanya itu kan berbarengan dengan korban syaitan. Munculnya ketika terbit itu munculnya setan. Ketika terbenam pun terbenamnya berbentuk setan. Katanya seperti itu. Hikmahnya. Di hadis lain ada seperti itu yang berangkat meminta setan. Cuma hadisnya hadis lemah. Ya, sudah ya Pak ya? Lapar? Lanjutkan Kita nanti. mau makan nasi dulu. Terima kasih Bapak-Bapak. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Mohon maaf juga saya kurang optimal. Meskipun nasi kita bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
والكرامة الفاتحة بالشفاعة الفاتحة يا فرجاء يا مصطفى يا مولدي يغفر ويرحم يا غفير يا الله يا غفير الرحمن يا غفير من لا يرحم اللهم صل على نبينا محمد تقبل منا بشير الشفاعة من الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشفع ومن نفس لا تسمع ومن دعاء لا يسمع يا رب يا سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام واخر دعوانا